Kami malam hari ini kami menyerahkan acara demi acara ibadah, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Firman Tuhan itu selalu berkata, Dia akan senantiasa beserta dengan kita. Sehingga tubuh kita dan roh kita, walaupun mengalami suatu pergumulan hidup, kita akan senantiasa diberikan kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, untuk menguatkan dan memberikan penghiburan kepada kita yang hadir dan juga keluarga yang ada, maka kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan penguatan-penguatan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mempersiapkan hati kita dengan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwa, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya, setiap langkahku percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, katakan dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatanku, Kau kekuatan, Kau penghiburan, Kau penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, pertolonganku di tempat maha tinggi.
Bapa, kami percaya dengan sungguh bahwa kebenaran firman-Mu akan senantiasa memberikan kekuatan dan juga penghiburan kepada tubuh dan jiwa roh kami di saat kami mengalami duka cita, di saat kami mengalami pergumulan hidup. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang dialami keluarga di tempat ini, saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan mendapatkan satu penghiburan dan juga kekuatan. Terlebih khusus Tuhan, akan mendapatkan suatu pengharapan penuh bahwa hidup kami sudah dijamin oleh janji kebenaran firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini siapkan hati dan pikiran kami untuk kami belajar bersama kebenaran firman. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, ialah Tuhan urapi sehingga lewat hamba-Mu kami akan mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu untuk kami pegang, jadi pegangan untuk menjelang masa hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kal untuk selama-lamanya kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hambanya. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan turut berbelasungkawa pada saudara-saudara atau keluarga dari saudara kita Minggu yang tadi pagi telah dipanggil Tuhan, dan ini cukup mengejutkan bagi kita semuanya karena hari Minggu lalu masih bersama-sama dengan kita ya di gereja ya. Ya, tapi itulah yang namanya takdir. Karena memang hidup dan mati itu adalah di tangan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita itu meninggal, kapan saudara kita meninggal. Kita nggak akan pernah tahu. Walaupun yang namanya kematian itu adalah sebuah kepastian, tapi kita nggak akan tahu kapan itu akan terjadi. Tadi pagi di grup Getsemani, beberapa saudara kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Niko. Betul ya? Dan saya merasakan bahwa ketika salah satu dari saudara kita mengalami suatu kebahagiaan, maka kita pun turut berbahagia. Amin. Iya. Kemudian siang hari kita telah mendengar kabar bahwa ternyata saudara dari Bapak Mirto ini meninggal di Wagiti, gitu ya. Ya, itulah yang Tuhan kerjakan, memang seperti itu. Dari segi usia mungkin kita tidak bisa menerima. Kenapa anak ini masih muda? Kok Tuhan cepat-cepat panggil? Ya. Saudara Minggu dipanggil oleh Tuhan dalam usia 30 tahun. Usia 30 tahun itu adalah usia sempurna bagi manusia. Lagi top-topi. Ya, baru top-topnya itu usia 30 tahun. Ya, tapi sekali lagi bahwa itu semuanya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Jadi sekalipun kita ada rasa sedih karena kita ditinggalkan saudara kita, tapi kalau kita ingat bahwa itu adalah dalam rencana Tuhan, maka kita pun akan bisa menerima dengan ikhlas, ya, karena kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Usia 30 tahun hanya beda sedikit dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati pada umur
33 tahun. Ya, cuma beda 3 tahun. Sekalipun Tuhan Yesus meninggal pada usia 33 tahun, usia yang cukup muda, tapi kita tahu semuanya bahwa Tuhan Yesus memberikan pengaruh yang cukup besar bagi dunia ini. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini sepertiga penduduk bumi menjadi pengikutnya. Sepertiga penduduk bumi menjadi pengikutnya. Bahkan orang-orang lain yang tidak menjadi pengikutnya pun sampai hari ini sibuk untuk mempelajari tentang Yesus. Benar apa betul? Benar ya? Orang-orang yang tidak percaya Yesus, orang-orang yang menyangkal Yesus pun sampai hari ini masih sibuk untuk belajar dan membicarakan Yesus. Itu sebagai bukti bahwa sekalipun dia di dunia ini singkat, tapi dia cukup memberikan pengaruh buat dunia ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13. Injil Matius pasal kelima ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Yang membawa Alkitab bisa menyimak. Firman Tuhan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan kalimat pertama. Kamu adalah garam dunia. Kalau kalimat ini mengatakan kamu adalah, ya toh, kamu adalah garam dunia, berarti kita ini akan menjadi garam atau sudah menjadi garam? Sudah, ya. Kamu adalah garam. Ketika kita menjadi garam, itu bukanlah suatu pencapaian, bukanlah suatu prestasi, tapi itu merupakan sebuah identitas yang melekat dalam diri kita, bahwa kita ini adalah garam. Siapa yang di rumah tidak punya garam? Ada apa Pak Gembala? Pak Gembala mau bantu? Tidak. Untuk meyakinkan kita semua bahwa setiap orang dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan garam. Betul? Iya. Kenapa Tuhan Yesus memberikan sebutan kepada kita bahwa kita ini adalah garam? Yang pertama, garam itu adalah suatu benda yang bisa memberikan pengaruh. Ketika kita masak apapun, kalau itu tanpa garam, pasti rasanya akan hambar. Tetapi ketika kita masak sesuatu dan ternyata kita tidak memiliki bumbu apapun, yang kita miliki hanya garam, maka masakan itu pun akan menjadi enak dan bisa kita makan. Karena garam itu bisa memberikan pengaruh dengan rasanya,
maka kita sebagai garam juga kita juga harus bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, atau lebih mudahnya saya katakan kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Kita harus memiliki dampak buat orang lain. Itulah kenapa sebabnya saya sebagai gembala selalu menekankan bahwa kita sebagai jemaat itu adalah sebuah keluarga. Saat kita satu dengan yang lain menjadi sebuah keluarga, maka saya katakan di awal tadi, ketika orang yang satu bahagia, maka semuanya ikut. Ketika satu orang berduka, semuanya ikut berduka. Dan itu menjadi ciri khas dari jemaat Getsemani. Gerakannya cepat. Mendengar ada kabar ini, gerakannya cepat. Artinya apa? Artinya hidup kita ini bisa dirasakan oleh orang lain. Hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Karena yang namanya garam, rasanya apa ya? Asin. Apakah selalu asin atau kadang-kadang asin? Selalu asin. Selalu ada rasa. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berfungsi sebagai garam, artinya hidup kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita suka menolong orang lain, kita suka membantu pekerjaan orang lain, kita bisa bersedekah buat orang lain, kita bisa menasihati orang lain, kita bisa mendoakan orang lain. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah garam. Ayat selanjutnya, kamu adalah garam dunia. Dunia itu bisa kita artikan bumi. Bumi itu adalah tanah yang kita injak ini, adalah bumi. Jadi kalau kita itu menjadi garam dunia, garam itu bermanfaat, garam itu bisa dirasakan oleh orang lain, garam itu berdampak bagi orang lain, di mana? Ya di tempat kita berdiri. Di dunia, di bumi yang kita injak ini. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakkan kaki di bumi ini, kita harus senantiasa memiliki dampak. Kita harus senantiasa bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya. Jadi garam itu asin, bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, kembali ke masakan lagi. Karena ini hal yang paling familiar. Semua orang kenal dengan namanya masakan. Ketika kita masak sayur bening, mungkin daun kelor kah? Atau daun bayam kah? Kita masak sayur bening. Kemudian supaya ada rasa, maka kita tabur garam. Supaya rasanya asin. Ketika garam itu kita taburkan ke sayur itu, apakah kita masih melihat garam itu? Tidak. Apakah sayur itu berubah warnanya? Tidak juga. Ini hebatnya garam. Bisa memberikan pengaruh tanpa merubah warna, tanpa menimbulkan gejolak. Itu hebatnya garam. Dan ketika garam itu dimasukkan ke dalam sayur, maka garam itu hancur. Garam itu hancur.
Artinya apa? Kalau hidup kita itu memang mau dirasakan oleh orang lain, mau bermanfaat bagi orang lain, maka harus ada sesuatu yang kita korbankan. Garam itu rela hancur. Bayangkan, kalau misalnya kita masak sayur, tapi garamnya nggak mau hancur. Pas kita makan sayur sawi, kletuk-kletuk gitu. Wah, sin sekali. Iya toh? Malah dibuang mungkin kalau garamnya nggak bisa hancur. Ya. Jadi saudaraku, supaya kita bisa berdampak, supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain, berarti kita harus rela untuk berkorban. Apa yang kita korbankan? Bisa waktu kita, bisa tenaga kita, bisa uang kita, atau bisa apapun bisa kita korbankan. Dan saat kita berkorban, itu barulah kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau kita pelit, kita egois, kira-kira bisa nggak hidup kita bermanfaat buat orang lain? Nggak bisa. Karena kita hanya memikirkan diriku dan diriku, untukku dan untukku. Nggak pernah memikirkan orang lain. Kita ini garam. Ya? Oke. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Satu-satunya benda yang rasanya asin dan itu memang sumber asin itu adalah garam. Apa yang terjadi seandainya garam itu menjadi tawar? Enggak asin lagi. Dengan apa mau kita asinkan? Dengan apa? Keringat. Keringat kita asin itu karena garam. Iya toh? Jadi kalau garam itu sudah nggak asin lagi, hilang rasanya, nggak bisa kita asinkan lagi, nggak bisa kita pakai untuk bumbu lagi, bisanya adalah dibuang. Untuk pupuk pun nggak bisa, dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kita sudah nggak ada gunanya lagi, baik bagi Tuhan maupun bagi manusia. Tidak ada gunanya lagi, ya, selain dibuang dan diinjak orang. Jadi tolong satu kalimat ini diingat-ingat, bahwa kita ini adalah garam apa? Garam dunia. Hidup kita harus bermanfaat, harus berdampak, harus bisa dirasakan oleh orang lain. Di mana? Di dunia. Dunia mana? Di bumi yang kita injak ini. Gak usah ke Amerika, gak usah ke Afrika, Eropa, Australia, segalanya. Di tempat kita berpijak ini, kita harus bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada orang. Saya percaya bahwa kita semuanya Jemaat Getsemani turut merasakan rasa duka yang mendalam buat keluarga ini. Makanya saya sebagai gembala mendorong, menghimbau, mengajak saudara-saudara, ayo kita tunjukkan bahwa kita adalah garam. Kita tunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Dan supaya bermanfaat, supaya berdampak, maka kita harus rela berkorban. Kalau Pak Pasaribu dari SP 1 jalur 8 sampai di tempat ini, berarti dia juga berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban bensin, korban apa lagi Pak? Iya, pasti ada yang dikorbankan. Kalau dia nggak mau berkorban, dia tetap di rumah sekarang ini nonton TV.
ada sinetron malam ini. Ya toh? Jadi untuk berdampak kita harus berkorban. Siapapun kita harus rela berkorban. Ya. Apapun yang bisa kita kerjakan, entah itu sedikit, entah itu banyak, mari kita berpikir untuk orang lain. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Apalagi kita ini adalah sebuah keluarga. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada keluarga bahwa kami semuanya turut merasakan duka cita yang mendalam atas kepergian saudara kita Minggu. Dan kita tetap berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, supaya selalu diberi kekuatan, penghiburan oleh Tuhan, dan juga bisa melepaskan kepergian saudara kita Minggu ini dengan penuh kerelaan dan penuh keikhlasan, karena itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Dan suatu saat kita pun juga akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Kita doakan rencana-rencana selanjutnya. Mungkin rencana mau dibawa ke kampung ya? Atau dimakamkan di sini? Ada yang tahu ya? Bawa ke kampung? Iya. Rencanamu dibawa ke kampung, kita doakan supaya semuanya bisa lancar. Perjalanannya, transportasinya bisa sampai di tempat tujuan dengan keadaan yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami hanyalah manusia yang lemah. Dan Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau juga Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, dan juga Tuhan yang Maha Adil. Apapun yang Tuhan kerjakan, kami tahu bahwa itu adalah yang terbaik buat kami ya Tuhan. Kepergian saudara Minggu adalah atas kehendak-Mu. Kami sebagai saudara, sebagai keluarga, merelakan kepergian dia. Karena dia sudah mengenal Engkau, dia sudah percaya kepadamu, dia sudah mengaku dengan mulutnya, dengan hatinya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami sudah memiliki keyakinan bahwa hari ini saudara Minggu sudah bersama dengan Engkau di Firdaus. Karena itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Itu adalah jaminan yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami percaya kepadamu, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Engkau memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Kami berdoa buat saudara-saudara yang ditinggalkan, supaya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, tidak larut dalam kesedihan. Dan biarlah berkat-Mu senantiasa Kau curahkan, damai sejahtera-Mu Kau curahkan buat keluarga di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah dengan kepergian Minggu ini, kami juga bisa memeriksa diri kami, supaya kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepada-Mu Juru Selamat kami, supaya jika suatu saat nanti Engkau pun memanggil kami, maka kami akan bilang, aku siap Tuhan. Dan kita tidak tersesat, tapi kita akan langsung disebut malaikat-malaikat surga untuk diantar ke Firdaus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya penghiburan dari Roh Kudus
akan bekerja dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Salam. Iya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa akan memberikan suatu pemahaman baru dan juga semangat baru untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil memberikan persembahan kita untuk mendukung keluarga yang berduka, kita naikkan pujian di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kalian selalu ombang-ambingan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan siapa orang Sudah rusak dibetulkan, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bapak, kembali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan hingga kami bisa melalui ibadah ini. Itu karena kebaikan-Mu. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk keluarga ini. Terima kasih Bapak.
Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Kita nyanyikan sampai ayatnya yang keempat. Nanti ayatnya yang keempat saya undang untuk semua kita bangkit berdiri. Nanti saya minta Pak Jimmy untuk memimpin kita dalam doa penutup. Tiap hariku dibimbingnya, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan diberikan apa yang perlu, diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian memperkuat, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap hari aku dibimbing, diberi rahmatnya tiap jam, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, dihalaunya musuhku kejam, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang namanya Raja Maha Kuasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi. Pada Pak Jimmy saya silakan. Mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap peristiwa kehidupan kami membawa kepada kami untuk lebih kuat dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghibur keluarga ini, dan kami yakin kiranya Tuhan juga menghibur keluarga yang ada di kampung untuk menerima peristiwa kehidupan yang dialami setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan, ibadah di hari ini, di malam ini sudah memberkati kami semua, dan kami akan pulang dan kami akan menikmati berkat itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, amin. Ibadah kita selesai. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Baik, untuk pengumuman, besok kita masih tetap ibadah di tempat ini jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang semua jemaat untuk bisa hadir mengikuti ibadah di tempat ini. Iya. Dan untuk informasi-informasi selanjutnya kita akan lihat informasi lewat WA Group supaya kita bisa mengetahui informasi walaupun mungkin kita tidak kumpul untuk memberikan informasi. Dan direncanakan kalau Tuhan berkehendak, direncanakan hari Sabtu. Kalau Tuhan kehendaki mungkin hari Sabtu akan dilakukan pemberangkatan dari sini ke kampung. Tapi nanti kita tunggu informasi selanjutnya dari keluarga. Karena mungkin keluarga juga belum komunikasi dengan keluarga yang ada di kampung ya. Oke, baik. Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam bergabung dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Tuhan akan berkati Bapak Ibu sekalian dalam tugas dan pekerjaannya. Dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga di tempat ini telah menyediakan hidangan makan malam untuk kita akan nikmati secara bersama-sama. Tapi sebelumnya kita menikmati, saya minta pada Bapak Hari untuk pimpin kita dalam doa berkat. Kita berdoa. Sebagai wujud ucapan syukur dari keluarga di tempat ini Tuhan, meskipun mereka dalam suasana duka, telah menyediakan bagi kami hidangan makan malam, sebelum tangan kami mengulurkan untuk mengambil bagian ini Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan mengurapi, menyucikan makanan dan minuman ini Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang sudah menyediakan bagi kami, juga tangan-tangan yang sudah menyediakan bagi kami Tuhan, jerih payah mereka Tuhan perhitungkan. Kami sambut berkat jasmani pada malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami persilakan kepada Bapak Ibu semua yang hadir untuk bisa menuju ke meja untuk mengambil hidangan makan malam. Dan kami mengucapkan selamat menikmati. Mari, Bapak.